Pemerintah juga bisa gue pecat kok kalau seandainya gue pecat ntar pemerintah yang bilang edukasi itu. Hah? Misalnya ada pemerintah di dinas pendidikan itu bilang, oh ini edukasi sudah SOP, gue pecat itu, gue minta ke DPR, gue suruh pecat. Menteri-menterinya gue pecat. Kau bilang itu edukasi. Nah, jadi cuma minta ya, bukan Meminta, kalau gue mencat, maksudnya gue minta gitu, dipecat gitu. Iya, Kan gue rakyat terserah minta sama DPR, kan gitu. DPR yang pecat, kan gitu. Takutnya ada kesalahpahaman. Ya, karena gue emosi dari kemarin, jadi gue ngomongnya agak sedikit kesel juga. Bener gak lo diem aja? Hah? Bener? Iya, jangan bener-bener aja, mentang-mentang udah gue kasih nasi goreng. Pemerintah juga bisa Bang Pin, pecat ketemu kok lagi kalau dengan Bang seandainya. Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nampaknya makin gila nih pengacara dari Persatuan Dukun Indonesia, Firdaus Uwiwobo. Sambil atraktif dan mendelik, dia mau pecat semua anggota DPR. Dia mau pecat menteri dan pecat semua dinas pendidikan jika membela Marcel Radival. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Pemerintah juga bisa gue pecat kok kalau seandainya gue pecat ntar pemerintah yang bilang edukasi itu. Hah? Misalnya ada pemerintah di dinas pendidikan itu bilang, oh ini edukasi sudah SOP, gue pecat itu, gue minta ke DPR, gue suruh pecat. Menteri-menterinya gue pecat. Kau bilang itu edukasi. Nah, jadi cuma minta ya, bukan Meminta, kalau gue mencat, maksudnya gue minta gitu, dipecat gitu. Iya, Kan gue rakyat terserah minta sama DPR, kan gitu. DPR yang pecat, kan gitu. Takutnya ada kesalahpahaman. Ya, karena gue emosi dari kemarin, jadi gue ngomongnya agak sedikit kesel juga. Bener gak lo diem aja? Hah? Bener? Iya, jangan bener-bener aja, mentang-mentang udah gue kasih nasi goreng. Pengacara Firdaus Uwiwobo nampaknya makin gila karena berkumpul dengan para dukun, guys. Otaknya sekarang makin seweng karena dipengaruhi atau kena energi negatif dari para dukun. Bayangkan para dukun se-Indonesia di bawah pengacara Firdaus Uwiwobo ini. Maka omongannya sudah tidak logis dan tidak pakai logika, sehingga orang yang di sampingnya pun bingung mau ngomong apa melihat omongan dari Firdaus Uwiwobo. Bayangkan, dia mau pecat semua menteri, pecat DPR kalau mendukung Marcel Radival. Pemerintah juga bisa gue pecat kok kalau seandainya gue pecat ntar pemerintah yang bilang edukasi itu. Hah? Misalnya ada pemerintah di dinas pendidikan itu bilang, oh ini edukasi sudah SOP, gue pecat itu, gue minta ke DPR, gue suruh pecat. Menteri-menterinya gue pecat. Kau bilang itu edukasi. Nah, jadi cuma minta ya, bukan Meminta, kalau gue mencat, maksudnya gue minta gitu, dipecat gitu. Iya, Kan gue rakyat terserah minta sama DPR, kan gitu. DPR yang pecat, kan gitu. Takutnya ada kesalahpahaman. Ya, karena gue emosi dari kemarin, jadi gue ngomongnya agak sedikit kesel juga. Bener gak lo diem aja? Hah? Bener? Iya, jangan bener-bener aja, mentang-mentang udah gue kasih nasi goreng. Karena kita tahu tujuan dari Marcel Radival ini adalah edukasi, membongkar trik-trik para dukun untuk mengedukasi masyarakat agar tidak mudah dibodohi oleh para dukun. Itulah tujuan utama dari Marcel Radival. Karena bersifat edukasi, Hotman Paris juga mengatakan bahwa hal ini tidak bisa dikenakan pencemaran nama baik karena membongkar sesuatu yang menipu masyarakat. Guys, kenalin nih abang-abangan gue nih, guys. Wih, mau nanya nih bang, emang dukun tuh ada perlindungan hukumnya? Bang? Tidak ada ketentuan perundang-undangan tentang dukun. Bahkan di RUU, di draft RUU yang baru ada larangan barang siapa yang bisa menjanjikan santet, yang bisa membahayakan orang, janji doang itu sudah pidana. Jadi tidak ada dalam undang-undang tentang dukun. Salah Pak Paris. Jadi membongkar rahasia perdukunan malah edukasi ya? Membongkar rahasia perdukunan kalau memang dukun itu menyembunyikan sesuatu yang tidak benar, itu malah edukasi. Membuktikan ketidakbenaran ada hal yang mulia. Siap. Terima Kalau kasih Pak Paris, yuk. Bang Hotman. Gimana?
Dan itulah yang membuat Firdaus Oyobo tidak terima, sehingga dia ngamuk jika ada yang mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Marcel adalah edukasi. Bahkan dia minta kepada DPR untuk memecat Dinas Pendidikan atau menteri-menteri yang begitu. Kalau DPR-nya mengatakan begitu juga disuruh mecat. Dan kita tahu bahwa yang membela Marcel juga cukup banyak, termasuk dari MUI. Apakah akan dipecat juga oleh Firdaus Oyobo? Tetapi memang Firdaus nampaknya punya ilmu bacot, guys. Bacotnya terkontrol sepertinya, karena saat ngomong pecat begitu, dia masih memegang logika, yaitu kan dia minta, dia rakyat, dia bisa minta DPR untuk mecat. Tapi apakah dianggap atau tidak, ya itu urusan lain. Begitulah kekonyolan dari Firdaus Oyobo. Sementara saat menoleh ke sampingnya, kasihan yang sampingnya ini takut ikut gila juga nampaknya mendampingi Firdaus Oyobo. Ya, mudah-mudahan yang mendengar, yang melihat tidak ikut gila, karena Firdaus nampaknya sekarang lagi atraksi, lagi berdrama agar makin viral. Tapi nampaknya dia punya kemampuan untuk acting dan berdrama seperti itu. Dan mungkin ada produser nanti yang minat. Apakah Dr. Richard Lee akan minat? Karena dia sempat juga menghubungi Dr. Richard Lee untuk berkolaborasi, tetapi Dr. Richard Lee menolak dan memilih Jindan, Habib Jindan, karena mungkin Firdaus sudah tua. Jindan masih daun muda yang masih panjang karirnya. Pemerintah juga bisa gue pecat kok kalau seandainya gue minta gue pecat ntar pemerintah yang bilang edukasi itu. Hah? Misalnya ada pemerintah di Dinas Pendidikan itu bilang, oh ini edukasi sudah SOP, gue pecat itu, gue minta ke DPR, gue suruh pecat. Menteri-menterinya gue pecat. Kau bilang itu edukasi. Nah, jadi cuma minta ya, bukan apa. Meminta, kalau gue mencat, maksudnya gue minta gitu, dipecat gitu. Iya, Kan gue rakyat terserah minta sama DPR kan gitu. DPR yang mecat kan gitu. Takutnya ada kesalahpahaman. Ya, karena gue emosi dari kemarin, jadi gue ngomongnya agak sedikit kesel juga. Bener gak lu diam aja? Hah? Bener? Iya, jangan bener aja, mentang-mentang udah gue kasih nasi goreng lu. Ada seorang dokter, DR aja. Dia dulu miskin hidupnya. Akhirnya dia bergaul dengan homo. Dia menikahi wanita untuk menutupi kehomoannya. Lalu si homo ini dimodalin oleh om-om homonya untuk buka klinik. Tunggu tanggal mainnya, oke? Halo homo. Kita bongkar-bongkaran ya, oke? Siap. Rombongan lu kan mau bongkar tuh, kita bongkar-bongkaran, oke? Gue juga punya data, boy.